Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Seluruh pendeta dan Sintua HKPP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan Selamat Hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satu. Bersukacita pujilah Allah Maha Kuasa, Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Di baheni manggugome mahitaon sude, memuji Tuhan Yesus para sirah godani si bain las ni rohatai nuai nang sogote, nuai nang sogote. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Letare hari ini adalah hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat akan diselamatkannya. Naskah aku si tutup, vida Jesus naburju, patu pahan hangoluan, diau nadi hamagoan, tung saluhut to sakit, to disesa Jesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau,
Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku berbahagia damai penuh sesudah Yesus meniriku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkat-Nya. Pujilah Yesus selamanya. Hibur mau Yesus diha, sonang rohaku tarapudo. Mian diau mabain hatami, paimadasau tulang bumi. Kabaritahon holong naik, di Dia Tuhan ku dosani, tumanupahin tarlobida, sasada Jesus pinujiba. Firman Tuhan yang menjadi nas epistel bagi kita pada Minggu Letare hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9. Mari kita baca secara berresponsoria. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kuduskanlah hidup kami, agar taat padamu. Hikmat-Mu penuhi kami,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Minggu, tanggal 14 Maret 2021. 1. Jemaat baru. Terhitung mulai hari Minggu ini, tanggal 14 Maret 2021, Majelis Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto menerima menjadi anggota jemaat baru kepada keluarga Dalton Norris Ulian Simbolon, Teresia Aprianti Boru Tambunan, alamat Jalan Sumur Batu nomor 3, Jakarta Pusat, Wik 8. Yang bersangkutan datang dari Gereja HKBP Pangkalan Brandan Resort Teluk Aru. 2. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, Romel Hutahayan, umur 41 tahun, dari Wik 7, alamat Jalan Swadaya 3 nomor 41B, Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Istri Dewi Magdalena Boru Sidabutar. Almarhum meninggalkan 1 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021. 3. Kor virtual dalam ibadah minggu. Dengan ini disampaikan bahwa majelis gereja kita memberikan kesempatan kepada seluruh pengumuman kor yang ada di gereja kita untuk mengisi kor pujian dalam bentuk virtual. Untuk itu kepada seluruh anggota pengumuman kor yang akan mengisi pujian kor dalam bentuk virtual ibadah minggu dapat menghubungi seksi musik atau ketua Dewan Marturia untuk didaftarkan dan dijadwalkan. Demikian diinformasikan. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudaraku Naposobulung dan juga remaja, kalau kita berbicara tentang kematian, semua pasti mengatakan bahwa kematian merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun. Mengapa? Karena kematian itu merupakan hal yang paling pahit di dunia ini. Oleh karena itu, manusia selalu ingin menjauhkan diri dari kematian. Semua ingin mau panjang umur sampai tua. Ketika sakit langsung berobat karena tidak mau cepat mati. Hairil Anwar mengatakan, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Itu adalah harapan kita semua. Tetapi bagaimanapun dan apapun usaha yang dilakukan manusia, usaha yang kita lakukan, cepat atau lambat, kita pasti menuju kematian. Lagu Bukende kita juga 334 mengatakan, nasa jolma ikom mate, ikom mago sibuki, namangolu ikom mate, dan seterusnya. Segala yang hidup pasti mati, manusia juga pasti mati. Mate do hita sude ditikina be. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kematian itu harus ada? Mengapa kita tidak hidup terus? Amanginang NHKBP remaja yang dikasihi Tuhan, Alkitab telah menjelaskan bahwa ketika manusia Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, atau
godaan dan rayuan iblis. Ketika manusia berdosa, maka hal itu akan menuju kematian. Upah dosa ialah maut. Dosa membawa kita kepada kematian. Saudaraku, kematian akibat dosa itu ada dua bagian, yaitu kematian rohani dan kematian jasmani. Adam dan Hawa setelah mengalami kematian rohani, mereka juga akhirnya mengalami kematian jasmani. Hal inilah yang mau dijelaskan Paulus kepada jemaat Efesus. Bagaimana sebenarnya kondisi mereka di hadapan Tuhan, apa tindakan Tuhan kepada mereka, dan bagaimana sikap atau respon jemaat Efesus kepada tindakan Tuhan. Hal itu juga yang menjadi renungan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, semua manusia telah berdosa dan mengalami kematian. Semua manusia telah berdosa dan mengalami kematian. Itu bisa kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saudaraku, akibat dosa manusia selalu berlaku buruk di hadapan Tuhan. Mereka telah mati di hadapan Tuhan, mati rohani. Manusia yang mengalami kematian rohani tidak akan peduli seburuk apapun kelakuannya. Ketika ada orang lain untuk mengingatkan tentang kelakuannya, dia tidak ada reaksi dan tidak mau menerimanya. Bahkan ketika diingatkan tentang Yesus Kristus yang telah mati untuknya, dia tidak mau merubah dirinya, bahkan cenderung akan melawan dengan keras, mengejek, bahkan menertawakan. Semuanya dianggap sebagai angin lalu. Namanya saja sudah mati rohani. Inilah bahaya kalau sudah mengalami kematian rohani. Untuk itulah firman Tuhan yang disampaikan Paulus ini menjelaskan tentang dosa dengan memakai kata hamartia. Artinya melenceng, tidak mengena sasaran atau bias. Kadang-kadang dimengerti bahwa dosa itu hanya sebatas sebagai pembunuh, orang jahat, pencuri, korupsi, dan lain-lain. Memang betul, itu termasuk dosa. Tetapi lebih luas lagi pengertiannya, dosa atau hamartia itu ditujukan kepada setiap orang yang gagal mencapai sasaran yang diharuskan baginya. Misalnya, orang tua gagal menjadi orang tua yang baik kepada anak-anaknya. Anak-anak gagal menempatkan diri sebagai anak. Pekerja yang tidak optimal bekerja, gagal mengemban tugas yang diberikan kepadanya, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, manusia berdosa diibaratkan berjalan salah arah. Mereka berjalan menuju jalan kematian selama-lamanya. Oleh karena itu, Allah murka kepada manusia akibat keberdosaannya. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana dengan kehidupanmu, Amanginang? Bagaimana kehidupanmu, pemuda-pemudi gereja? Bagaimana dengan kehidupanmu, wahai remaja gereja kita? Apakah kita saat ini masih jatuh kepada dosa hamartia, salah sasaran dan tujuan hidup? Mari kita renungkan bersama. Kalau masih iya, mari bermetanoia, bertobat, mengubah arah dan sasaran tujuan hidup kita. Hanya karena kasih karunia Allah yang menghidupkan, itu yang kedua. Hanya karena kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kita baca di ayat 4 sampai dengan ayat 7. Saudaraku, kita sungguh bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang sungguh baik. Dia mau menyelamatkan manusia ciptaannya. Allah mau turun tangan untuk menyelesaikan persoalan kematian itu. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki manusia menuju kematian yang kekal, tetapi Dia menginginkan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jalan satu-satunya adalah
mengalahkan kematian itu dengan perbuatan dirinya sendiri. Saudaraku, hal itulah yang mau dijelaskan firman Tuhan melalui Paulus kepada jemaat Efesus dan kepada kita semua saat ini. Kehidupan kembali umat manusia diperoleh hanya dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan secara gratis, hanya dengan kasih karunia, sola gratia. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini membawa pengharapan bagi dunia. Ada 3 hal yang dapat kita peroleh dari kedatangannya oleh kasih karunia, yaitu pertama, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus di ayat 5. Mampu menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, mampu membangkitkan kita dari kematian di dalam Kristus. Yang ketiga, memberikan kehidupan kekal di sorga. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kasih karunia Allah yang begitu agung dan mulia demi keselamatan kita semua. Seperti lagu yang digubah John Newton, Amazing Grace, How Sweet That Sound. Demikian juga lagu Bukwende 183, Najupang au na asiroha, diau nang magoy hiyan, Tuhan Yesus para siroha, diau na lilu nahinan, nuay kutadda tuhaki, para siroha boloni, para siroha boloni. Maria Manginang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkan lagu ini dan nyanyikan lagu ini dengan penghayatan yang sangat mendalam. Yesus para siroha bolon. Yang ketiga, saudara-saudaraku, mari kita merespon kasih karunia dengan iman di ayat 8 sampai dengan ayat 10. Saudaraku, dengan kasih karunia Tuhan mengatakan, "Hai anakku, kamu yang selalu mengikuti keinginanmu, mengikuti naluri kedaginganmu, kamu yang terjebak dalam lilitan pergaulan bebas atau memakai obat-obat terlarang, kamu yang sangat mendewakan kemewahan dan harta, hai kamu pembunuh, hai kamu perampok, hai kamu yang sudah salah arah, salah sasaran, dan yang berjalan di jalan kematian. Aku memberikan hadiah, yaitu dosamu telah diampuni melalui pengorbanan di kayu salib, asalkan engkau menerima di dalam iman Yesus Tuhan dan Juru Selamat." Hal itu bisa kita lihat melalui perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Seorang anak yang sudah meninggalkan bapaknya, hidupnya berpoya-poya, jatuh dalam gelimang dosa, tidak mau mengikuti nasihat bapaknya. Akhirnya dia menyadari kesalahannya, dia mau kembali kepada bapaknya. Sungguh luar biasa, bapaknya menerima dengan senang hati dan mengadakan pesta besar bersukacita ketika anaknya kembali kepadanya. Inilah yang diinginkan Tuhan dari kita. Dia mau kita merespon dan menerima anugerahnya, kasih karunia-Nya, dan menjawabnya dengan iman kita. Kita diselamatkan hanya karena iman kita, sola fide. Mari kita imani karya Allah yang menyelamatkan kita, yaitu lewat penderitaan di kayu salib. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, saat ini di Minggu Letare ini kita diajak untuk bersukacita dan bergembira karena kita telah dianugerahkan kasih karunia yang amat besar. Kita telah diselamatkan, kita telah dihidupkan kembali, kita telah menerima kehidupan rohani. Dahulu kita dalam keadaan mati rohani, berjalan di jalan yang menuju kematian kekal, salah arah dan tujuan hidup. Tetapi sekarang kita diubahnya, kita dihidupkan, rohani kita hidup kembali. Kita sekarang berjalan di jalan menuju kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari bersukacitalah senantiasa, pujilah Tuhan dan berimanlah teguh. Selamat berletare, kita sambut kemurahan Tuhan di dalam hidup yang baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga,
buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima hari ini, di mana begitu besar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan kepada kami orang yang hina ini, yang hidup dalam keberdosaan kami. Engkau inginkan dari kami supaya kami merespon kasih karunia-Mu dengan iman kami. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami benar-benar beriman kepadamu, mengimani perbuatan Yesus Kristus di kayu salib demi keselamatan kami, dan kami menuju kehidupan yang kekal. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah jemaat Tuhan saat ini dimanapun berada, yang beribadah di rumah atau di mana saja. Biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat dari sorga, berkat sukacita bagi mereka, agar jemaat Tuhan tetap dalam sukacita. Berikan kesehatan kepada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Tuhan ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita dengarkan ayat Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai jala sonang dongo duko, dirahakon mardamai jala sonang dongo duko, tok tang dirohakon. Doklas diroha, mari ngenolok ni Tuhan diau. Mau liate, doklas diroha, mari ngenolok ni Tuhan diau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu penuh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amanginang, saudara-saudaraku Naposo Bulung, pemuda-pemudi gereja, remaja, jemaat gereja yang beribadah online minggu ini, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Salam dari semua parhalado dan juga semua pendeta yang ada di gereja kita, untuk kita semua, doa kami, kita dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati.